amal-amal yang bisa merusak manusia. Kata Imam Ghazali, orang yang beramal banyak, tapi orang yang selamat bukanlah orang yang paling banyak amalnya, tapi orang yang selamat adalah orang yang bagus amalnya. Ini beda tipis. Ada orang yang banyak amal, ada orang yang amalnya bagus. Orang yang amalnya banyak, contohnya kayak kemarin sudah kita bahas, ada 7 pantangan bagi orang-orang yang beramal. Kalau beramal, kalau beribadah, kalau sedekah, kalau nolong orang, jangan lewat di 7 pintu tadi. Di antaranya pintu riya, beramal bukan karena manusia, tetapi kepengen dipandang sama manusia. Atau beramal namun dia hasud, dia beramal tetap, tapi kapan orang lain tidak beramal, itu yang diharapkan. Ini dikatakan pintu hasud, pintu riya, pintu sombong. Punya ilmu yang banyak, punya ibadah yang banyak, punya ketampanan, punya harta, punya keluarga, punya segala macam. Maka orang yang sombong tersebut, sebanyak apapun dia beribadah, ibadahnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang ibadahnya sedikit, dia tidak sombong. Ibadahnya sedikit, ikhlas karena Allah. Ibadahnya sedikit, gak punya penyakit hati terhadap orang lain. Maka ibadah yang sedikit tersebut itulah ibadah yang bagus. Dan catatan yang perlu kita ingat, orang yang selamat bukanlah orang yang paling banyak ibadah, tapi orang yang ibadahnya bagus. Kemarin dikatakan ada 7 pintu ataupun 7 saringan sebelum amal manusia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad mengatakan 7 pantangan tersebut ataupun yang membuat orang jadi sombong, orang jadi ujub, bangga, orang jadi hasud, orang memiliki sifat yang buruk, itu sifat bermula dari cinta terhadap dunia. Kemarin kita gabung di tahlil bangsa Lebanon, digabung di majelis sana ataupun di tahlil sana, kita sudah menjelaskan ucapan Nabi kita Muhammad, sumber ataupun yang bikin orang jadi gila, yang bikin orang jadi buruk, yang bikin orang jadi tidak benar, sikok sumber cinta dengan dunia. Kalau oranglah cinta dengan dunia, habis semua. Karena dia ngelihat semua dihitung dengan dunia. Dia nak macam ni, tengok kira-kira untuk hal dunia bagus apa dak? Nambah duit apa dak? Nambah jabatan apa dak? Nambah populer apa dak? Nambah terkenal apa dak? Nambah dipandang bagus sama orang apa dak? Kayak kita majelis. Kalau ku bikin majelis, kira-kira dengan majelis tadi ku tambah kaya apa dak? Dengan majelis tadi ku tambah dipandang baik dak sama orang? Wih, hebat tadi itu. Dulu ngebir, sekarang majelis terus. Sebenarnya bagus, tapi niat dia yang tidak benar. Niat dia kepengen dipandang bagus. Orang nak ngomong apa tuh nomor 1000. Yang penting kita dulu berubah. Orang nak ngomong, wih bagus, wih hebat, jangan didengar. Maka dikatakan kadang-kadang ucapan seperti ini itu bisa menjebak kita. Makanya Imam Haddad mengatakan orang yang memujiku itu lebih buruk daripada orang yang lempar pasir ke wajahku. Hanya dikatakan banyak ulama-ulama seperti kemarin Al-Habib Hussein yang di Jawa sana, yang mana kalau seandainya ada orang yang muji beliau, tampar. Tapi wajar, badan beliau besar. Jadi semua orang kecil di hadapan dia. Jadi ada orang muji, pak, Masya Allah, Habib sedekah banyak, pak, itu kebiasaan beliau. Pokok ada orang muji dia, ditampar. Itu kebiasaan dia. Memang beliau itu punya ilmu yang banyak, ibadah yang banyak. Kalau bahasa gampang kita, ada hal lah. Ada sesuatu perbedaan ataupun keanehan di antara perbedaan beliau dengan kita. Kalau ada orang muji beliau, ditampar. Tidak mandang siapa lah. Pokok ada orang yang muji, nak berilmu, nak orang biasa, nak ulama, nak siapa aja. Orang yang muji ditampar. Jadi orang tak tahu dengan karakter beliau, tidak ada yang berani muji. Tidak ada yang berani muji. Apa? Dia punya prinsip. Orang yang muji itu peluang setan untuk masuk hati kita. Kapan orang muji kita suka, itu mulai ada bibit. Ada bibit kita suka dengan pujian dia.